Susiatra, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita sebelum masuk ke materi, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kita mau membuat kesepakatan kelasnya apa? Yang pertama, kita sepakati bersama. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Terus apa lagi? Boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Loh, Bu, kan tidak boleh. Boleh dong. Tidak makan dan minum di saat pembelajaran. Tapi kalau lapar dan haus, Bu, ditahan dulu. Kalau pingsan. Terus apa lagi? Tidak boleh membuli. Mbak Nia suka membuli. Suka membuli bapak saya, Bu. Tidak boleh ya. Kamu kenapa? Tidak boleh membuli. Kita harus akur dengan temannya. Terus apa lagi? Harus akur ya. Iya, kita harus tidak boleh berantem dan harus akur ya. Terus apa lagi? Kita boleh lari. Tidak jalan-jalan. Berarti kalau lari boleh. Tidak jalan-jalan kalau pingsan boleh. Terus apa lagi? Satu lagi. Harus mendengarkan. Harus mendengarkan. Membuang sampah pada temannya. Oke, coba kita baca bersama kesepakatan kelas. Bentar. Habis ya, Bu? Tidaknya. Kenapa nggak diisi lagi? Aku isi. Kita baca kembali ya kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh berisik. Yang kedua, tidak makan dan minum saat pembelajaran. Yang ketiga, tidak membuli. Yang keempat, tidak jalan-jalan dan lari di tempat. Harus mendengarkan. Oke, dari kelima kesepakatan kelas ini, apakah semuanya sepakat? Sepakat. Nah, kalau tidak menaati kesepakatan kelas ini, nanti dikasih uang jajan. Konsekuensinya dikasih apa? Jadinya disuruh keluar ya. Iya, Ibu. Oke, kalau tidak menaati ini berarti konsekuensinya apa? Didenda. Keluar. Tidak boleh pembelajaran. Ditaati ya. Bisa. Baik. Kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin kita sudah membahas materi apa? Diagram turun. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi pengolahan data. Apa itu, Bu? Nanti kita simak bareng-bareng ya. Sebelumnya kalian bisa berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku dapat mendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat adil makmur sejahtera, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, bisa duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, murid mampu menganalisis jumlah data berbagai jenis makanan kesukaan dengan tepat. Kemudian murid dapat membuat diagram batang mengenai makanan kesukaan dengan benar, dan juga murid dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai jumlah data makanan kesukaan dengan tepat. Baik, Ibu mau tanya, pasti di sini kalian mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda kan? Nah, dari Wisna, makanan kesukaannya apa? Bakso. Intan. Gacoan, Bu. Gacoan. Intan. Ayam. Makanan ayam. Berarti maksudnya sukanya lebih ke minuman. Nah, dari beberapa minum es krim apa makan es krim? Makan loh. Dari beberapa makanan yang berbeda-beda. Nah, ini nanti bisa dinamakan data. Jadi nanti dari data-data kalian yang makanan yang berbeda itu nanti dijadikan data.
untuk mengetahui jumlah dan keseluruhan dari makanan kesukaan kalian semua. Ada yang mau membacakan? Oke, Inka, sudah dibacakan. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta. Informasi tersebut dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Nah, kayak tadi, data itu berarti sekumpulan informasi. Ya, informasinya apa tadi kalau Isna suka bakso? Makanan kesukaan. Kalau sekumpulan angka, berarti kalau Isna nomor sepatunya berapa? 40. 40. Inta? 38. 38. Inta? 40. Bahilia? Aku 39. 39. Nah, berarti kalau tadi ini berarti sekumpulan data apa? Angka. Angkanya itu apa? Nomor 1. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah Ibu sudah menanyakan satu persatu tentang makanan kesukaan, kemudian apa? Nomor sepatu. Nah, berarti cara pengumpulan datanya bisa menggunakan apa? Terus habis itu terus ada apa lagi? Observasi. Ada yang tahu observasi itu apa? Mengamati. Ya kan, observasi itu apa? Mengamati. Jadi bisa kalian mengamati teman-teman sekelas kalian. Pasti kan ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu berarti bisa dijadikan sebuah data. Oke. Terus ada lagi cara pengumpulannya dengan menggunakan apa? Uji coba. Coba. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk penyajian data. Yang pertama itu ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu sudah ditampilkan datanya ada 31, 32, 30, terus 32 lagi, 33. Nah, nanti kalian ini bisa dibuat dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi tanpa turus. Ada yang tahu nggak turus itu apa? Garis. Iya, ada yang sudah paham turus? Sudah. Ya, itu kan kalau ada tabel frekuensi dengan turus. Coba kita ulas lagi. Turus itu apa? Garis. Berarti satu garis gini. 1. Terus kalau gini. 2, 3, 4. Ada yang tahu kalau 5 itu berarti Garis. Oke, berarti ini ada 5 dan terus kalau ibu tambah lagi 1, 1, 1. Terus tambah ini berarti ada 10. Oke, dari itu sudah paham? Sudah. Dari kemarin. Nah, kalau di sini tabel frekuensinya itu ada tanpa turus dan dengan turus. Yang pertama berat badan. Nah, di sini ada berat badan 30. Coba kita lihat di tabel atas. Angka yang 30 ada berapa aja? 2. Terus yang 31 ada berapa? 3. Yang 32 ada? 5. Terus yang terakhir, yang 33 ada? 4. Nah, terus kalau dengan turus, tadi kan tanpa turus. Kalau dengan turus, berarti caranya gimana kalau 2? Garis-garis. Garisnya ada 2. 2. Terus 3, garisnya ada 3. 5, garisnya 4 dan 4 coret. dan miring. Oke. Baik, sekarang selanjutnya ada diagram gambar. Coba diperhatikan ini, setiap gambar ada laki-laki dan perempuan itu mewakili satu anak. Berarti kalau ada gambar ini berarti jumlahnya ada berapa? 1. Nah, ini coba dilihat. Tabelnya 30 ada 2. Berarti anak SD-nya ada berapa? Ada 2. Terus 31 ada 3, 32 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 33 ada 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya ada diagram batang. Ada yang mau membacakan? Saya. Baiklah, bisa dibacakan. Oke. Diagram batang digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah data. Yang pertama ada diagram batang tegak, yaitu diagram batang yang menyajikan nama kategori pada sumbu horizontal
dan nilai frekuensinya pada sumbu vertikal. Batangnya berdiri ke atas. Lalu diagram batang mendatar, yaitu diagram batang yang menyajikan nama kategori pada sumbu vertikal dan nilai frekuensi pada sumbu horizontal. Batangnya mendatar ke arah samping. Baik. Nah, dari Ibu menyajikan ada 2 diagram batang. Kalau batang tegak berarti yang sebelah mana? Batang mendatar berarti yang kanan. Kenapa bisa disebut tegak? Karena batangnya berdiri. Nah, kalau diagram batang mendatar berarti diagramnya Bubur. Baik. Mendatar itu. Ini adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, supaya tidak pusing, kita ice breaking dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Pacu Jalur. Apa itu Pacu Jalur? Nggak tahu, Bu. Sebuah bisa berdiri semuanya. Lomba kapal. Itu bukan bisa mandi. Kok langsung ini? Ini gaya apa ini? Ini gaya batu. Gaya mondok. Nah, kita kan sudah ice breaking tadi. Udah pada semangat belum? Sekarang kita akan menggunakan media yang sudah Ibu sediakan ya. Jadi di sini Ibu ada berbagai makanan. Ada sate ayam, terus ada soto, terus ada ayam geprek, bakso dan mie ayam. Nah, nanti kalian bisa maju persatu untuk ambil makanan kesukaan kalian. Tadi kan Isna ada yang bilang suka makanan bakso. Nah, nanti Isna bisa mengambil makanan bakso. Terus nanti Intan suka makan mie ayam. Nah, nanti bisa mengambil mie ayam. Nah, kalau kalian ada makanan kesukaannya ada 2, kalian bisa ambil 2. Tapi kalau kalian sukanya 1, bisa ambil 1 aja. Bisa dimulai sekarang ya. Kita mulai dari Mbak Hilya. Bisa diambil. Geprek, sate, sama bakso. Sekarang bisa ditambahkan. Itu gambar apa? Bakso, Bakso ditambahkan di bakso. Terus ada Ini geprek, Bu. Geprek. Biasanya makan ini. gepreknya jangan pedes-pedes ya. Iya, nanti diare. Biasanya Mbak Hilya makannya sate. geprek terus sambalnya 1 piring. Tuh nanti bisa sakit kayak Ilham tapi dia. Itu 2 sendok. Selanjutnya Intan. Ayam geprek, bakso, sate. Sini. Kembali nggak apa-apa. Ada bakso di sini. Terus ada Ayam geprek. geprek di sini. Terus ada mie Ayam. Sudah. Itu baksonya Pak Bu ya? Iya, ini baksonya Pak. Kan mandiri Ibu. Selanjutnya Dia itu hidupnya sebatang kara, Bu. di kosan. Iya. Kan kamu sebatang kara. Berarti ada bakso enggak? Baksonya Pak Bu. Terus soto sawah. Sate Lamongan. Mie ayam ceker. Ini bukan maruk ya. Mie ayam di mana mie ayam? Mie ayam sini Bu. Mie ayam itu di Pak Joko. Pak Joko siapa? Pak Joko bapaknya Mbak Hilya. Ayo jangan ngejek. Bu, dia membulu, Bu. Tidak. Itu kesepakatan kelas. Oh ini soto sawah. Kok gak ada yang suka soto sih? Ada soto enak tau. Soto seger cempaka enak, Bu. Kan aku soto ibuku enak. Ini bakso Pak Bu. Enak banget Bu, itu ibu harus coba baksonya Pak Bu.
Geprek, ini gepreknya Mak Sol. Sudah Bu. Oke, selanjutnya Isna. Energinya terlalu Bisa banyak. diambil. Kita saja. Bu pertanyaan dari semua. Boleh. Buat sampai. Kamu lagi dari Ini ayam. Ini kebalik ini. Iya ini. bakso. Dari media survei makanan kesukaan, jadi ditemukan data kesukaan makanan dari anak-anak. Nah, di sini kita langsung untuk mengerjakan LKM ya. Sebelum mengerjakan LKM, kalian bisa tempat duduknya dibuat kelompok dulu. Ini yang kelompok pertama, Mbak Dile sama Ika. Kelompok kedua, Ina sama Isna. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk pengerjaan LKM. Menjelaskan mengenai LKM-nya terlebih dahulu ya. Yang pertama, ini nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nanti ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Kemudian nanti dilihat nih ada diagram batang. Ini ada gambar bakso. Nanti bakso jumlahnya ada berapa? Terus ditulis turusnya. Kemudian nanti ini ada gambar ada diagram batang. Nanti kalian bisa membuat diagram batang. Nah, nanti di sini Ibu sudah menyiapkan pensil warna. Nanti kalian bisa mewarnai ya diagram batangnya. Ibu, oke? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ibu bagikan ya. Ini warna-warni. Ini warna-warni. Nah, bisa dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit ya. Dan nanti kalian mengerjakannya sambil melihat data yang ada di survei makanan kesukaan. Nah, nanti yang mie ayam itu datanya ada berapa, terus turusnya gimana. Adakah yang ditanyakan? Tidak Bu, ini easy peasy. Kita kan ranking 1 dan 2 dari bawah. Sih. Baik, udah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Dua bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Anggotanya Isna, saya Comel. Kita akan mempresentasikan LKM kita. Yang pertama, makanan apa yang paling sedikit dipilih? Soto. Kemudian makanan apa yang paling banyak dipilih? Bakso. Berapa banyak siswa yang memilih bakso? Ada 5. Kemudian banyak siswa yang memilih soto ada 2. Jumlah keseluruhan datanya 18. Kemudian LKM yang kedua, makanan bakso, jumlahnya ada 5. Jadi ditulis garisnya 4, kemudian garis miringnya 1, jadi ada 5. Kemudian mie ayam kesukaan Isna, garisnya ada 3 karena jumlah banyaknya yang suka mie ayam ada 3. Kemudian geprek maksol kesukaan aku, jumlah datanya ada 4 karena yang suka geprek ada 4. Kemudian sate jumlahnya ada 4 dan terusnya ada 4 karena yang suka sate ada 4. Dan yang terakhir soto yang suka 2, makanya jumlahnya ada 2. Kemudian diagram batangnya yang horizontal itu kategori makanannya.
ada bakso, mie ayam, terus ada geprek, sate, dan soto. Kemudian yang garis vertikal itu menunjukkan banyak siswanya. Yang bakso ada 5, jadi diagram batangnya 5 tingkatan ya. Kemudian yang mie ayam ada 3, jadi 1, 2, 3. Kemudian yang ayam geprek itu ada 4, jadi garisnya menjulangnya ke 4. Kemudian yang sate juga 4. Soto paling sedikit ada 2, jadi garisnya cuma 2 tingkatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bukan kembali. Nah, kalau tadi kalian kan sudah mengerjakan LKM secara berkelompok. Sekarang Ibu ada soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Individu berarti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Berarti harus apa? Kalau individu nggak boleh bekerja sendiri. Berarti harus bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 7 menit ya. Iya, Bu. Bisa dikerjakan sekarang. Ibu sudah selesai. Evaluasinya Ibu koreksi dulu. Nanti yang mendapatkan di bawah KKTP akan mendapatkan remedial. Kemudian yang di atas KKTP nanti akan Ibu beri soal pertanyaan. Pasti akhirnya. Iya, pasti remedial. Nah, ini Ibu sudah koreksi untuk soal evaluasinya. Kita nggak duduk siap, gerak,